Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Masih tetap patuhi protokol kesehatan kan? 3M. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mbak Ayu Ningsih dipimpin berdoa teman-temannya. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih juga Mbak Ayu Ningsih telah memimpin doa berjalan lancar pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dahulu. Nanti kalian bisa menyalakan mic dan bilang hadir, begitu ya. Yang pertama, Mbak Ayu Ningsih, hadir ya. Hadir, Bu. Mbak Putri, Hadir, Bu. Mbak Afianti, Hadir, Ibu. oh hadir. Mbak Sekitarima, Hadir, Bu. Mbak Lucia Dewahyuni, Hadir, Bu. Mbak Novia Fitriani, Mbak Novia, hadir? Oh mungkin terkendala sinyal. Lanjut. Ya, terima kasih semuanya hadir pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, Ibu akan mengajak kalian. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu. Di sini hafal semua ya lagu Garuda Pancasila? Ada yang belum hafal? Saya, Bu. Hafal. Bu. Hafal kan lagu Garuda Pancasila? Ibu. Yo, Ibu akan menayangkan video. Nanti kita simak bareng-bareng dan kita nyanyi bersama-sama. Ya. Nah. Yuk, dia bersama-sama ya. Hidupkan semua mic-nya. Garuda Pancasila. Ceria berkata di rumah pusaka bangsa Nah anak-anak, Ibu bertanya, apa sih makna dari lagu Garuda Pancasila? Ada yang tahu? Yuk, jawab. Nyalakan mic-nya. Saya, Bu. Ya, Mbak Nanda, silakan. Garuda Pancasila itu lambang negara Indonesia, Bu. Ya, benar sekali. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara kita, lambang negara Indonesia. Makna dari lagu Garuda Pancasila yakni kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus setia dengan bangsa kita, siap berkorban untuk bersama. Jadi kita itu harus menjalin kebersamaan ya anak-anak, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan, begitu. Kita harus baik ke sesama manusia. Oke anak-anak, Ibu akan menampilkan gambar. Setelah ini kalian bisa mengamati. Berikut adalah gambar pertama. Gambar apakah ini? Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Gambar apa itu? Globus, speedometer. Ya, betul sekali, speedometer.
speedometer itu biasanya ada di mana sih? Speedometer? Motor. Motor. Mobil. Sepeda motor ya? Motor. Biasanya sepeda motor, mobil, begitu. Nah, pernahkah kalian mengamati speedometer pada motor? Pernah ya? Pasti pernah. Nah, kegunaan dari speedometer itu apa? Untuk apa? Ada yang tahu? Kegunaan dari speedometer pada motor. Kegunaannya yaitu untuk melihat tingkat kecepatan motor yang kita kendarai. Benar sekali Mbak Sakita Rima, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mengamati pada gambar kedua. Perhatikan ya. Nah, di sini ada gambar mobil. Pernahkah kalian menghitung berapa waktu yang kalian butuhkan untuk perjalanan dari rumah ke sekolah? Yuk, saya mau bertanya sama Mbak Rifana. Waktu dari jarak tempuh dari rumah Mbak Rifana ke sekolah itu berapa menit? Atau berapa jam mungkin? Kurang lebih 10 menit. Oh, 10 menit. Dekat ya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Ada kecepatan dan ada waktu. Hari ini kita akan belajar tentang satuan kecepatan dan waktu. Di sini ada tujuan dan kegiatan pembelajaran. Ada 4 tujuan kegiatan pembelajaran. Ibu mau minta tolong salah satu bisa membacakan tujuan dan kegiatan pembelajaran ini. Yuk, minta tolong Mbak Lucy, coba dibacakan. Yang lain mendengarkan ya. Ada Mbak Lucy? Iya. Coba dibacakan tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan dan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan materi tentang kecepatan, jarak dan waktu, peserta didik dapat menjelaskan kecepatan, jarak dan waktu dengan tepat dan percaya diri. 2. Dengan kegiatan pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis cara menentukan kecepatan secara rinci. 3. Dengan kegiatan penugasan lembar kerja peserta didik LKPD, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan jarak dan waktu dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan penugasan lembar kerja peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan dengan tepat dan percaya diri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lucy sudah dibacakan. Nah, anak-anak, itulah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, sebelumnya apakah ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Boleh sekali, silakan. Silakan. Ya, kalau ada. Tidak ada ya? Oke. Nah, sebelum melanjutkan kepada kegiatan pembelajaran, Ibu ada sedikit pesan dari pepatah. Pepatah mengatakan, kesuksesan milik dia yang berusaha. Jadi anak-anak, hari ini kita harus semangat belajar. Tidak hanya hari ini, hari esok, selanjutnya, dan seterusnya. Belajar dengan sungguh-sungguh agar kita dapat mencapai cita-cita yang kita impikan. Semangat ya semuanya. Semangat? Masih semangat? Semangat, Bu. Masih Semangat. Ibu. Terima kasih. Oke, lanjut kepada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, apa saja satuan dari waktu? Tadi kan udah ditanya untuk mengamati, pernah nggak sih mengamati speedometer? Pernah nggak kalian menghitung waktu dari rumah ke sekolah? Nah, ada yang tahu apa saja satuan dari waktu?
Ayo, ada yang tahu apa enggak nih? Menit, Bu. Benar Lampu. sekali. Oke. Detik. Ibu. Benar. Beri aplaus ya buat teman-teman yang udah jawab. Yeay. Nah, tadi kan udah dijawab, ada menit, ada detik, ada jam, dan lain-lain. Nah, ini ada tabel minta untuk salah satu membacakannya. Mbak Putri, coba bacakan tabel satuan waktu tersebut. Ya, Bu. Apakah suara saya masuk, Bu? Masuk, terdengar. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 2 semester. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 catur bulan sama dengan 4 bulan. 1 tahun sama dengan 3 catur bulan. 1 tahun sama dengan 4 triwulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Dan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Putri. Nah, jadi itu adalah satuan waktu. Nah, gimana mengubah satuan waktu? Bayangin kita ada di tangga paling bawah. Tangga pertama itu detik, tangga kedua menit, tangga ketiga itu jam. Nah, kalau kita naik tangga ke atas, kita sama dengan detik dibagi 60 detik. Nah, kalau kita turun tangga itu kita kali 60. Gimana anak-anak, paham apa enggak? Pak bingung? Sudah paham, Bu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Laila menjelaskan apa itu waktu. Waktu adalah satuan dari jam, menit, dan detik, Bu. Wah, benar sekali. Jawabannya sangat tepat ya teman-teman. Minta tolong diberi aplaus buat Mbak Laila. Nah, rumus waktu yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan dengan simbol T sama dengan S bagi V. Selanjutnya, itu apa saja satuan dari jarak? Ada yang tahu? Sentimeter, Bu. Kilometer. Oke, ada yang tahu lagi? Meter, Bu. Oke, benar. Beri aplaus ya, teman-teman. Nah, oke. Itu satuan panjang terdiri atas kilometer, hektometer, jam, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Berikut konversi beberapa satuan panjang. Nah, Ibu minta baca satuan panjang yang di bawahnya itu. Mbak Sagita minta tolong dibacakan. Baik, Bu. Berikut konversi beberapa satuan panjang. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer sama dengan 100 jam. 1 per 100 desimeter. 1 meter sama dengan 1 per 1000 kilometer. Oke, baik. Nah, untuk menghitung satuan jarak itu, jika kita naik ke atas, naik tangga, seperti yang tadi satuan waktu, kita naik ke atas, naik tangga ke atas itu dibagi 10 dan turun ke bawah itu kali 10. Nah, selanjutnya apa itu jarak? Ada yang tahu apa itu jarak? Saya, Bu. Oh, Mbak Laila. Oke, Mbak Laila. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Gimana teman-teman, ada pendapat yang lain? Saya, Bu. Ya, Mbak Fira. Jarak adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan sebuah jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya. Silahkan dibacakan ya.
Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Satuan jarak sama dengan satuan yang digunakan untuk menyatakan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sudah, Bu. Sekarang selanjutnya itu rumus jarak. Nah, rumus jarak itu jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Simbolnya jarak itu S sama dengan kecepatan itu V kali waktu itu T. Selanjutnya itu kecepatan. Apa itu kecepatan? Ibu jelasin ya, kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Di sini ada yang mau ditanyain? Tidak ada, Bu. Nanti ditanya bisa ya. Oke, selanjutnya itu rumus kecepatan. Rumus kecepatan. Kecepatan yaitu jarak lama yang ditempuh dibagi waktu. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Rumus kecepatan, jarak, waktu. Ada nggak nih yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Nih biar tambah mengerti, diberi contoh soal tentang kecepatan. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan memberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Contoh yang pertama, contoh soal tentang kecepatan. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah km per jam. Ayo anak-anak, dicoba ya di rumah masing-masing bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kecepatan ini. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan. Baik, Bu. Yang sudah selesai menjawab, bisa raise hand ya. Ya, Mbak Ayu. Berapa jawabannya? 120 km per jam, Bu. Wah, bagaimana itu caranya, Mbak Ayu? Itu kan diketahui jaraknya 40 km. Lalu waktunya 20 menit. Diubah menjadi jam, jadinya 1/3 jam. Lalu rumus kecepatan itu jarak yang ditempuh per waktu. Jadi 40 per 1/3 sama dengan 120 km per jam. Wah, benar sekali. Plus buat Mbak Ayu. Coba kita cek ya jawaban dari Mbak Ayu. Nah, di sini jawaban Mbak Ayu tadi 120 km per jam. Berarti benar ya. Rumus dari kecepatan yaitu jarak yang ditempuh dibagi waktu sama dengan 40 dibagi 1/3 sama dengan 40 dikali 3 sama dengan 120 km per jam. Di sini ada yang masih kebingungan? Bagaimana cara menyelesaikan masalah tentang kecepatan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, soal selanjutnya. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B?
Ayo anak-anak, silakan dicoba di rumah masing-masing lagi ya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan soal tentang jarak ini? Ibu kasih waktu 2 menit ya, cukup kan? Ayo yang sudah selesai menjawab, bisa raise hand. Ya Mbak Rifana, berapa jawabannya? Saya mencoba menjawab ya Bu. Jawabannya 120 km. 120 km. Itu rumusnya bagaimana, Mbak? Cara pengerjaannya? Rumusnya itu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, sama dengan 60 km per jam dikali 2 jam sama dengan 120 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Begitu, Bu. Wah, aplaus buat Mbak Rifana. Kita cek ya jawabannya benar atau salah. Kira-kira jawabannya Mbak Rifana benar atau salah? Benar. Aplaus buat Mbak Rifana lagi, jawabannya benar. Jadi, untuk mencari jarak, itu kecepatan dikali waktu. Kecepatannya tadi ada 60 km per jam. Dikali waktunya ada 2 jam. Berarti sama dengan 120 km. Jadi, jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Soal selanjutnya. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Ayo anak-anak, silakan dicoba lagi di rumah masing-masing ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan ya. Ya, Mbak Akidah. Berapa jawabannya? Saya mencoba menjawab ya, Bu. Jawabannya 15 menit. Wah, dari mana itu 15 menit, Mbak? Caranya bagaimana? Caranya, jarak dibagi dengan kecepatan dengan jarak 5 km per 20 km per jam sama dengan 1/4 jam sama dengan 15 menit. Jadi waktu tempuh perjalanan Dayu ke sekolah yaitu 15 menit. Wah, aplaus buat Mbak kita. Kita cek ya jawabannya benar atau salah. Ini kira-kira jawabannya Mbak kita benar atau salah, anak-anak? Benar. Benar ya. Jadi cara menentukan waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tadi 5 km, kecepatannya 20 km per jam. Jadi 5 dibagi 20 km per jam sama dengan 1/4 jam sama dengan 15 menit. Jadi waktu tempuh perjalanan Dayu ke sekolah 15 menit. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Standar kompetensi. Kompetensi dasar. Dan indikator. Mula-mula, sebuah mobil berjalan dari Jogja menuju Ungaran. Berapakah jaraknya? Lalu, berapa lama waktu yang ditempuh? Dan berapakah kecepatan mobil tersebut? Rumus menghitung jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, baik. Gimana anak-anak? Menarik tidak video pembelajaran dari Ibu Guru? Menarik, Bu. Suara Ibu terdengar kan? Terdengar, Bu. Oke,
Selanjutnya, setelah anak-anak melihat video pembelajaran tadi, agar lebih memahami tentang materi kecepatan, jarak, dan waktu, ayo kerjakan LKPD dengan semangat. Sudah Ibu kirimkan ya linknya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD online-nya. Setelah itu Ibu bahas bersama dengan anak-anak seperti itu. Silakan mengerjakan. Di situ sudah dijelaskan kompetensi dasarnya, kemudian kompetensi inti, tujuan pembelajaran. Sudah selesai belum? Di sini sudah dijelaskan ya tentang petunjuk belajar. Yang pertama itu berdoalah sebelum belajar dan mengerjakan LKPD ini. Yang kedua itu tulis nama dan nomor absen pada lembar jawab. Yang ketiga, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang keempat itu ada lakukan langkah kegiatan dengan cermat dan benar. Kelima, kerjakan soal dengan cermat dan cepat. Keenam, teliti kembali sebelum mengumpulkan hasil kerjamu. Oke, yang dikerjakan itu LKPD yang kedua ya anak-anak. Silahkan di kotak ini anak-anak isi nama panjang, kemudian nomor absen, kemudian ini tanggal. Nanti untuk nilai itu diisi ibu guru seperti itu ya. Soal ada 15, terdiri dari kecepatan, jarak, dan waktu. Seperti itu ya anak-anak. Gimana? Ada yang ditanyakan tidak tentang LKPD ini? Yang pertama, silahkan. Siapa yang mau coba menjawab yang nomor 1 ini? Kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Berarti 120 km dibagi 3, hasilnya 40 km. Seperti itu ya. Selanjutnya nanti teman-teman lanjutin lagi, kemudian dikumpulin seperti itu ya. Selanjutnya kepada ibu guru selanjutnya dipersilahkan. Baiklah anak-anak, jadi setelah kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi, Ibu mau bertanya, apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini? Kecepatan, Jarak, Waktu. Ya, benar sekali. Hari ini kita telah mempelajari tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Lalu, apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Ayo Mbak Herlinda, apa yang paling disukai pada pembelajaran hari ini? bagaimana Bu? Saya senang sekali karena materinya menyenangkan, PPT-nya menarik, dan LKPD-nya menarik. Begitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Herlinda. Selanjutnya, apakah ada yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Apakah ada yang belum paham atau sudah paham? sudah paham Bu? Baik, jadi kalian sudah paham semuanya ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian dapat mengerjakan soal evaluasi di Google Form yang sudah Ibu kirim linknya di chat. Jadi ini kalian dapat membuka chat di menu pojok bawah. Ini kalian bisa klik link di formnya ya dan mengerjakan soal evaluasi. Ibu beri waktu 3 menit. Baiklah, kalian dapat mengerjakannya mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sudah dikumpulkan semua kan? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, sudah mengumpulkan semuanya. Baiklah. Anak-anak,
siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa Saya, yang mau Bu. menyimpulkan? Oke, Mbak Putri. Baik, kesimpulan dari pembelajaran siang ini, jadi untuk mencari jarak, untuk mencari kecepatan dapat diperoleh dari jarak dibagi waktu. Untuk mencari jarak dapat diperoleh dari kecepatan dikali dengan waktu. Dan untuk mencari waktu dapat diperoleh dari jarak dibagi dengan kecepatan. Sudah, Bu. Baiklah Mbak Putri, benar ya teman-teman. Lalu, ayo anak-anak, siapa yang dapat menyampaikan kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan kelebihan dan kekurangannya? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Mbak Vira? Iya, Bu. Kelebihannya Dapat menyampaikan kekurangannya ya? Kelebihannya materi yang disampaikan mudah dipahami, Bu. Terus PPT-nya menarik. Kalau kekurangannya belum ada, Bu. Sudah baik. Oke, terima kasih buat Mbak Putri dan Mbak Vira sudah menyampaikan kesimpulan, kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini. Give applause dulu buat mereka. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Ayo Mbak Ayu dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, semoga ilmu yang dipelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Barokah. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.